melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan kesekretariatan dinas, penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pemberian perizinan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan jabatan fungsional. Tujuan koperasi dan usaha mikro kecil menengah secara umum adalah menjadikan UMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang berdaya saing. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah selama periode 2011 hingga 2015 dapat dirumuskan sebagai berikut. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi, dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya unit koperasi yang berkualitas usahanya dan unit UMKM yang baru. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UKM pada tingkat pemerintahan. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian koperasi dan UKM guna mendukung kota Surakarta sebagai kota perdagangan dan jasa menuju kota budaya. Selain itu, kami juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi permodalan. Sehingga apa yang menjadi masalah atau kendala UMKM kita saat ini yaitu modal, itu ada sedikit solusi. Karena kita akan mengakseskan mereka dengan akses permodalan dengan biaya murah seperti fasilitas kredit dana bergulir melalui BPR Bank Solo ya. Ini kerjasama dengan pemerintah kota. Di sana ada kredit berseri, ada kredit melati yang bisa diakses oleh para UMKM kita. Selain itu juga fasilitasi kredit usaha rakyat yang sekarang ini sudah diberikan oleh pemerintah pusat, baik melalui ada BRI, ada BNI maupun juga bank-bank lainnya penyalur KUR dengan bunga yang cukup murah ya. Kalau dulu 9% dan tahun ini akan turun menjadi 7%. Ini juga kita sosialisasikan. Dan juga ada lagi program Mitra Jateng. Ini dari Bank Jateng juga dengan bunga yang cukup murah dan bisa diakses oleh para UMKM itu sendiri. Sehingga tadi kendala UMKM yang pertama menyangkut kualitas SDM-nya, bagaimana untuk membuat produknya agar berkualitas, bagaimana cara memasarkan produknya, dan juga bagaimana untuk mengakses permodalan ini bisa tersolusikan. Terlebih dengan adanya online marketing ya, dengan pengetahuan IT itu akan bisa menjadi lebih terselesaikan permasalahan yang dihadapi menjadi kendala UMKM saat ini. Untuk bisa mengikuti pelatihan di kota ini atau di Dinas Koperasi UKM, kami biasanya menyiapkan surat edaran ke kelurahan-kelurahan yang nantinya dari lurah-lurah itu nanti difilter ya, karena tidak semua calon peserta atau calon pendaftar ini bisa diterima karena menyangkut kuotanya juga. Kami juga harus melihat apakah benar mereka memiliki kapabilitas untuk bisa diikutkan dalam pelatihan tersebut. Karena kuota kami hanya 25, kelurahan kami jumlahnya 51 ya. Sehingga kami benar-benar mencari orang yang tepat dalam mengikutkan pelatihan tersebut. Sasaran dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta ada 9 poin, diantaranya meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses sumber-sumber permodalan, tersalurnya modal kerja bergulir bagi koperasi UMKM, memperluas jaringan pasar bagi produk unggulan semakin dikenal domestik dan mancanegara, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatnya koperasi yang berprestasi, meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia bagi pengurus dan pengelola koperasi, meningkatnya produktivitas UMKM, meningkatnya keterampilan yang dapat mendukung peningkatan ekonomi bagi masyarakat, meningkatkan koperasi atau BUMN. Setelah mereka berusaha atau menjadi seorang wirausaha, kami ada seksi Monef ya, monitoring dan evaluasi. Selain itu juga kami memiliki 5 tenaga pendamping yang akan kita siapkan
manakala usaha-usaha tersebut berjalan nanti akan kita monitor apakah kendalanya ada di SDM-nya, ada di kelembagaannya, mungkin di perizinannya, atau di pemasarannya, atau di permodalannya. Nanti akan kita mencarikan solusi melalui pendamping-pendamping tersebut. Selain itu juga kami memiliki program pemasaran secara offline ya, yaitu melalui pameran-pameran, baik pameran yang sifatnya lokal, regional maupun nasional. Bahkan kami juga ada menyelenggarakan kegiatan pameran potensi unggulan kelurahan, sehingga manakala kelurahan-kelurahan tersebut punya UKM yang bisa diunggulkan, nanti bisa kita fasilitasi di tingkat kota. Kalau mereka sudah bagus di tingkat kota, baru nanti kita seleksi melalui tim kurator, mereka bisa kita ikutkan di event pameran tingkat nasional, yaitu pameran Inakraf ya. Nah, ini yang nanti bisa ngeling sampai juga ke luar negeri. Kalau modal itu kan pinjaman ya, pinjamannya. Kalau dulu kita memang ada bantuan, tetapi setelah Undang-Undang 23 tahun 2014 kan harus badan hukum ya, nggak ada lagi. Sedangkan sekarang ini adanya pinjaman lunak bagi para UKM dan nanti harus dikembalikan. Kan pinjaman ini diangsur selama 2 tahun, 3 tahun. Biasanya kalau wirausaha ini kan banting setir ya, saya jualan konveksi nggak laku, mereka nanti juga berpindah atau beralih profesi ke catering gitu, atau ke craft sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan juga kebutuhan pasar saat ini apa. Mungkin kalau saat ini kita jualan es, musim hujan nanti jualannya makanan. Nah, ini kan beda-beda sesuai kebutuhan pasar.